kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan. Masih di Market Buzz, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menerima pertemuan dengan pengusaha asal Amerika Serikat, Michael Bloomberg, di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, pendiri Bloomberg ini berjanji akan berinvestasi di Indonesia. Pertemuan Presiden Prabowo dengan bos Bloomberg membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan hasil pertemuan tersebut membuahkan kerjasama antara Bloomberg dan Danantara yang menjadi agenda utama kedatangan Michael Bloomberg ke Indonesia. Selain itu, Bloomberg berencana mensinkronisasikan dana trust fund di bidang edukasi, kesehatan, dan juga sanitasi, termasuk pembahasan konservasi laut. Bagaimana kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi, itu juga dibicarakan. Jadi kita baru mau bicarakan detailnya sekarang gitu, mengenai hal itu gitu. Jadi mungkin itu dulu kali ya. Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan peta jalan dan panduan aksi ekosistem karbon biru Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP30 di Belém, Brasil. Ya, roadmap ini mempertegas integrasi ekosistem pesisir dan laut sebagai bagian strategis upaya peningkatan ketahanan laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi merilis peta jalan atau roadmap ekosistem karbon biru Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP30 di Belém, Brazil. Roadmap pengembangan ekosistem karbon biru ini semakin mempertegas integrasi ekosistem pesisir dan laut sebagai bagian strategis upaya pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan roadmap integrasi ekosistem pesisir dan laut dalam Second Nationally Determined Contribution atau SNDC, Indonesia menjadi dasar komitmen baru negara dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa peta jalan karbon biru tidak hanya relevan bagi sektor kelautan, tetapi menjadi komponen penting arsitektur iklim nasional. Penyelenggaraan ini sekaligus memperkuat kerangka nilai ekonomi karbon atau NEK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Selain itu, roadmap ekosistem karbon biru yang pertama kali di dunia ini juga menjadi upaya penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, di sisi lain dalam konferensi tingkat tinggi COP30 di Belém, Brazil ini, Indonesia juga mendorong terwujudkannya pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi upaya bersama mengantisipasi dampak luas perubahan iklim secara global. Ya, komitmen Indonesia untuk terus memperkuat tata kelola dan pembiayaan iklim berbasis hutan dibarengi dengan upaya merehabilitasi 10 juta hektar lahan terdegradasi dan kritis, di mana dalam forum Forest Finance and Trade di KTT COP30 di Belém, Brazil, Indonesia mendorong pengelolaan hutan secara berintegritas dan juga berkelanjutan. Kepala Departemen Riset, Kampanye dan Kebijakan Publik Sawit Watch, Hadi Saputra yang turut hadir dalam acara tersebut menekankan partisipasi Indonesia di Forest Pavilion COP30 menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam membentuk standar global tata kelola pembelian hutan yang berintegrasi. Pemimpin dunia. Komitmen pendanaan iklim diharapkan bukan hanya sekedar sebatas hanya amal semata, tapi bagaimana ini sebagai bentuk rasa keadilan dan tanggung jawab. Untuk itu kami dari Sawit Watch berharap agar komitmen pendanaan iklim bukan hanya sebatas janji saja, tapi dapat terrealisasikan dalam bentuk aksi yang nyata. Dan harapannya ini dapat tersalurkan kepada masyarakat terdampak, khususnya di wilayah pantai. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 28 menit pertama perdagangan pagi hari ini.
Kita lihat di sini IHSG terpantau menguat 0,38% ke 8.300-an. Kemudian top gainers ada Dewa, Bumi Coin, BKSL, Inet dan juga SGRO. Ya, dan sementara top loser ada PJHB, emiten pertama baru melemah di 8%, Goto tertekan di 1,64%, Mina melemah di 2,61%. Sementara rotasi pergerakan sektoral, properti masih memimpin penguatan di 1,00%, Tekno tertekan tipis di 0,01%. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT Rukun Raharja Tbk mendirikan satu anak usaha baru di bidang usaha angkutan laut, yakni PT Banawar Rezeki Optima. Ya, manajemen perseroan menyatakan pembentukan entitas tersebut diharapkan memperkuat posisi perseroan dalam industri serta membuka peluang pertumbuhan usaha di masa mendatang. PT Rukun Raharja Tbk mendirikan satu anak usaha baru di bidang usaha angkutan laut luar negeri dan dalam negeri. Korporat Sekretari PT Rukun Raharja Tbk, Yuni Patinasarani menjelaskan bahwa perseroan telah mendirikan satu anak perusahaan baru yaitu PT Banawar Rezeki Optima atau BRO dengan kepemilikan saham 99,99%. Manajemen menyatakan pembentukan entitas tersebut diharapkan memperkuat posisi perseroan dalam industri serta membuka peluang pertumbuhan usaha di masa mendatang. Pada saat ini, manajemen memastikan pendirian BRO tidak menimbulkan dampak yang material terhadap kondisi keuangan perseroan. Sebelumnya, perseroan menyampaikan terus memperkuat portofolio dan melakukan diversifikasi bisnis di sektor energi. Adapun saat ini, perseroan tengah menjalankan sejumlah proyek strategis antara lain pembangunan fasilitas kompresor gas di Sulawesi Selatan yang ditargetkan beroperasi pada kuartal 4 2025, serta pembangunan pipa BBM di Kalimantan Timur yang direncanakan beroperasi pada kuartal 4 2027. Perseroan juga tengah menyelesaikan proses negosiasi dan uji tuntas atas sejumlah inisiatif strategis lainnya, termasuk rencana akuisisi 2 perusahaan pelayaran. Perseroan juga menjajaki investasi infrastruktur hilir migas di kawasan Indonesia Timur. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, emiten distributor produk konsumsi PT Tiga Raksa Satria Tbk atau TGKA menebarkan dividen interim untuk tahun buku 2025 senilai Rp30 per saham, di mana dividen ini dibagikan setelah direksi dan Dewan Komisaris menyetujui alokasi dana sebesar Rp27,55 miliar. PT Tiga Raksa Satria Tbk menetapkan pembagian dividen interim Rp30 per saham dengan total nilai Rp27,55 miliar. Keputusan ini diambil melalui direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada 17 November 2025. Perseroan mengungkapkan informasi ini dalam keterbukaan informasi pada 18 November 2025. Jadwal pembagian dividen dimulai dengan kum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 26 November 2025, disusul ex dividen sehari setelahnya. Adapun kum dividen di pasar tunai jatuh pada 28 November dan pembayaran dividen akan dilakukan pada 12 Desember 2025. Daftar pemegang saham yang berhak ditetapkan pada 28 November. Laporan keuangan per 30 September 2025 menunjukkan laba bersih entitas induk mencapai Rp259,43 miliar dengan saldo laba ditahan Rp2,15 triliun dan total ekuitas Rp2,29 triliun. Saham TGKA sendiri ditutup di level Rp5.200 per saham pada 18 November, terkoreksi 13,33% sejak awal tahun. Berbagai sumber IDX Channel.